Assalamualaikum, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Sepanjang sejarahnya yang telah berjalan selama ratusan tahun, kerajaan Inggris telah memiliki puluhan penguasa yang duduk di singgasananya. Salah satu di antara mereka adalah Lady Jane Grey, seorang ratu dengan masa pemerintahan paling singkat dibandingkan penguasa lainnya. Banyak banget nih sebenarnya teman-teman Historita yang pengen aku bahas tentang ceritanya Lady Jane Grey. Lady Jane Grey sebenarnya nggak pernah bercita-cita menjadi seorang ratu, tapi intrik politik yang dibumbui dengan konflik agamalah yang membawanya ke singgasana. Meskipun ya cuman 9 hari, perempuan yang dikenal dengan nama Lady Jane Dudley, 9 Days Queen atau Ratu 9 Hari, atau dikenal juga dengan nama Lady Jane yang tragis. Dia ini memiliki kisah yang sesuai dengan nama yang disematkan kepada dirinya. Ratu itu meninggal dalam eksekusi penggal ketika dirinya masih sangat muda ya teman-teman, yaitu berusia 16 tahun. Ia dihukum pancung oleh sepupunya sendiri, yaitu Mary Tudor. Sebelum aku lanjut cerita, aku pengen ngingetin dulu sama teman-teman semua yang baru nih di channel aku, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, makasih ya. Lady Jane Grey adalah penguasa Inggris paling singkat dan paling tidak terkenal. Dia bahkan tidak sempat meninggalkan warisan apapun di masa pemerintahannya yang sangat singkat. Yap, itu karena memang Lady Jane Grey hanya berkuasa selama 9 hari dan hidupnya berakhir dengan tragis. Lady Jane Grey lahir pada musim gugur 1537 di Leicester. Dia adalah cicit dari penguasa pertama dari dinasti Tudor Inggris, yaitu Henry ke-8 dan sepupu dekat Raja Edward ke-6 yang menjadi pendahulunya. Jane Grey adalah putri dari Henry Grey, First Duke of Suffolk, dan istrinya Lady Frances Brandon merupakan putri dari adik Raja Henry ke-8. Jane Grey dikatakan merupakan salah satu perempuan yang paling pintar dan cerdas di zamannya. Dari gurunya yaitu John Elmer, Jane Grey belajar bahasa Yunani, Latin, Ibrani. Selain itu dia juga fasih berbahasa Italia dan juga Prancis. Orang tuanya yang mempunyai ambisi tinggi memberikan pendidikan yang terbaik untuk Jane, dengan harapan dia ini akan menjadi pasangan yang cocok untuk putra dari keluarga yang punya posisi tertinggi. Pada usia 10 tahun, Jane tinggal bersama Thomas Seymour yang juga merupakan paman dari Edward ke-6. Dan Thomas Seymour ini baru saja menikahi Catherine Parr, yaitu jandanya atau mantan istrinya Raja Henry ke-8. Jane dibesarkan sebagai seorang Protestan yang sangat taat. Pada bulan Oktober 1551, sang ayah naik jabatan menjadi adipati atau Duke of Suffolk. Dia pun mulai terlihat nih eksistensinya di istana. Tapi kala itu, kekuasaan yang sesungguhnya ada di tangan Duke of Northumberland yang bertindak sebagai wali bagi Raja Edward ke-6 yang masih belia. Keluarganya pada awalnya ingin menikahkan Lady Jane Grey ini pada sang raja, yaitu Edward. Tapi Edward ke-6 ini sakit-sakitan terus dan banyak orang yang memperkirakan bahwa dirinya tidak akan berumur panjang. Edward yang menjadi raja sejak dirinya berusia 9 tahun dikatakan menderita TBC. Walaupun setelah kematiannya banyak rumor yang mengatakan bahwa dia ini meninggal bukan karena sakit TBC atau sakit alami. Dia ini meninggal karena diracun, tapi itu rumornya ya. Nah, karena awalnya dia ini pengen dinikahkan sama Edward ke-6, tapi Edward ke-6 ini sakit-sakitan terus, akhirnya dia dinikahkan oleh putranya Duke of Northumberland, yaitu Lord Guildford Dudley. Sepanjang pemerintahannya, Raja Edward ke-6 yang masih belum cukup umur diwakilkan pemerintahannya dengan seorang regent atau wali. Dan jabatan ini dipegang oleh First Duke of Northumberland, yaitu John Dudley, ayahnya Lord Guildford Dudley, yang juga merupakan mertua Lady Jane. Pemerintahan Edward ke-6 hanya berlangsung selama 6 tahun, karena pada usianya yang ke-15 tahun dia didiagnosis menderita penyakit yang mematikan.
Nah, karena Edward ke-6 ini juga merupakan seorang Protestan yang taat, jadi dia pengen tahtanya itu nanti diteruskan oleh penguasa yang beragama Protestan juga. Begitu juga dengan pemerintahannya Edward ya, mereka semua pengen aliran Protestan lah yang tetap berkuasa. Tapi sementara itu ada Mary Tudor yang juga merupakan anaknya Raja Henry ke-8 yang juga pengen memperkuat ajarannya, yaitu Katolik. Tapi Northumberland membujuk raja yaitu Edward ke-6 untuk menyatakan bahwa Mary Tudor tidak sah sebagai pewaris tahta Inggris. Begitu juga dengan saudara tirinya yang lain ya, yaitu Elizabeth. Mereka ini gak mau kalau Mary Tudor ataupun Elizabeth yang mewarisi singgasana, dan mereka tuh pengennya Lady Jane Grey yang mewarisi singgasana Inggris. Padahal sebenarnya Mary Tudor dan Elizabeth itu kan adalah anak dari Henry ke-8 ya. Lady Jane Grey kan bukan keturunan langsung dari Henry ke-8, tapi mereka ini pengennya ya Lady Jane Grey yang harus naik tahta. Nah, Edward ke-6 pun meninggal pada tahun 1553 yang membuat kerajaan Inggris kesulitan untuk mencari penerus tahta. Karena Edward ke-6 ini adalah putra satu-satunya dari Raja Henry ke-8 ya teman-teman, dan dia ini punya dua saudari tiri yaitu Elizabeth dan Mary Tudor. Buat teman-teman yang belum nonton video tentang Henry ke-8, boleh banget nih nonton dulu. Dan juga aku udah pernah bikin video tentang Elizabeth dan Mary Tudor. Nonton ya semuanya, aku taruh linknya di description box. Nah, di akhir hidup Edward ke-6, dia ini menunjuk Lady Jane Grey sebagai penerus tahtanya. Dan dibawalah tuh Jane Grey ke rumahnya Duke of Northumberland dan diadakanlah sebuah meeting rahasia di sana. Dan saat diberitahu bahwa saat itu dia telah menjadi Ratu Inggris, Jane pun pingsan teman-teman. Dan ketika dia sadar, dia kayak enggan gitu ya menerima tugasnya. Kemudian dia berkata, ya apa boleh buat, jika apa yang telah diberikan kepada saya, maka itu adalah hak saya, gitu katanya. Dan 4 hari kemudian, Jane pun dinobatkan sebagai Ratu Inggris ketika dirinya berusia 16 tahun. Sementara itu, Jane Grey pun menuju Tower of London, di mana dia akan memerintah nanti. Status Jane Grey sebagai ratu yang baru kemudian diumumkan kepada rakyat secara terbuka dan membuat kehebohan ya antara rakyat, karena nggak semua orang setuju dengan penunjukan itu. Kebanyakan dari mereka ini lebih memilih pewaris tahta yang berasal dari keturunan langsung dari kerajaan. Kalau Lady Jane Grey kan bukan keturunan langsung dari raja ya, tapi dia ini adalah sepupunya raja. Sedangkan keturunan raja masih ada, yaitu ya Mary Tudor dan Elizabeth. Pada hari pertama, Lady Jane Grey menjalankan roda pemerintahan dengan sangat lancar ya, nggak ada hambatan. Namun, beberapa hari kemudian, tekanan dan juga penolakan terus bergulir atas perintahnya Mary Tudor. Hari berganti hari, orang-orang pun semakin semangat ya mendukung Mary Tudor untuk menggantikan Lady Jane, sehingga Lady Jane Grey pun diturunkan tahtanya. Memang awalnya Mary Tudor ini nggak populer ya di kalangan rakyat, tapi setelah dipikir-pikir, Lady Jane Grey itu nggak pantas menjadi Ratu Inggris karena bukan keturunan langsung raja seperti yang aku bilang tadi, dan mereka ini terus-menerus mendukung Mary Tudor, sehingga Mary Tudor ini tuh semakin semangat lah untuk merebut haknya. Dan sebenarnya berdasarkan undang-undang, yang menjadi penerus tahta yang sah adalah dirinya, bukan Lady Jane Grey. Meskipun Raja Edward ke-6 yang mewariskan tahtanya kepada Lady Jane Grey, tapi Mary Tudor tetap bersikeras bahwa hal itu melanggar konstitusi yang telah diatur dalam kerajaan. Menurut Mary, seharusnya kekuasaan diturunkan kepada anak raja langsung ya, bukan kepada cucunya Raja Henry ke-7, yaitu pemimpin sebelumnya. Jane Grey memang telah bertindak sebagai ratu di Menara London atau Tower of London. Tapi Northumberland tidak memperkirakan bahwa Mary Tudor akan mendapatkan dukungan yang sangat luas dari rakyat. Setelah 9 hari lamanya, Dewan Kerajaan memproklamirkan Mary ke-1, saudara tiri Edward ke-6, putri dari Henry ke-8 dari istri pertamanya Catherine of Aragon, sebagai Ratu Inggris yang baru.
Sementara itu, Tower of London malah menjelma menjadi penjara bagi Jane Grey. Setelah Mary mendapatkan mahkota ratu, dia kemudian memenjarakan Jane Grey, suaminya, dan juga ayahnya di Tower of London. Dalam waktu singkat, Mary ke-1 membatalkan reformasi Protestan yang dijalankan Edward ke-6, sekaligus menjatuhkan vonis mati atas tuduhan pengkhianatan pada Lady Jane Grey. Awalnya, nyawa Lady Jane Grey yang saat itu berusia 16 tahun diampuni oleh Ratu Mary. Tapi kemudian ayahnya terlibat dalam pemberontakan Wyatt. Pemberontakan ini tuh menentang pernikahan Ratu Mary ke-1 dengan Raja Philip dari Spanyol pada awal 1554. Dan setelah pemberontakan itu dipadamkan, Lady Jane Grey dan suaminya kembali dijatuhi hukuman mati atas tuduhan pengkhianatan. Pada 12 Februari 1554, pasangan tersebut pun dihukum mati di Tower of London. Sang suami dipancung terlebih dahulu dan si mantan ratu dieksekusi beberapa jam kemudian. Jane kemudian didatangi si Algojo untuk menjemputnya menuju titik eksekusi. Dia tiba-tiba sedikit panik dan bertanya, "Apa yang harus saya lakukan? Saya di mana sekarang?" tanya Jane dengan panik. Tapi dalam kepanikan itu, dia mampu menenangkan hatinya sendiri melalui doanya kepada Tuhan. Sebelum dieksekusi, Lady Jane menyampaikan pidato kepada rakyatnya yang menonton proses eksekusi dirinya. Dia berkata, "Hai orang-orang yang baik, saya di sini segera mati. Tapi saya tegaskan bahwa ini sebenarnya bukan keinginan saya. Di hadapan Tuhan, saya tegaskan, saya tidak bersalah." Lady Jane Grey menghadapi eksekusinya dengan berani. Dia mengenakan sapu tangan putih untuk menutup matanya dan meminta kepada Algojo untuk diantar ke balok pemenggalan di mana dia meletakkan kepalanya. Lady Jane kemudian dibawa petugas dan Algojo ke lokasi eksekusi. Mata Jane ditutup dan berjalan dengan dituntun oleh petugas. Jane kemudian bertanya kepada Algojo, "Apakah kamu akan melepaskan penutup mata ini saat eksekusi?" Dan Algojo pun menjawab, "Tidak, madam." Jane berlutut dan mengambil posisi. Jane berusaha tenang dan juga berdoa. Dan ketika Algojo mulai mengayunkan kapaknya, kalimat doa ini menjadi kalimat terakhir yang keluar dari bibir belia itu. "Ya Tuhan, dalam kekuasaan-Mu, aku serahkan jiwaku." Dan pada 12 Februari 1554, dia dan suaminya dihukum penggal dan ayahnya menyusul 2 hari kemudian. Pada 12 Februari 1554, hidup Lady Jane Grey berakhir dengan tragis di Balok Pancung. Dia menjadi Ratu Inggris selama 9 hari, mulai dari 10 Juli 1553 hingga 19 Juli 1553, menjadikannya sebagai seorang ratu dengan masa pemerintahan tersingkat sepanjang sejarah Inggris hingga saat ini. Yap, begitu teman-teman, cerita menyedihkan dari Lady Jane Grey. Sayang banget ya, usianya masih muda banget, masih 16 tahun, tapi ternyata akhir hidupnya tragis seperti itu. Is that true? Itu aja untuk cerita kali ini. Thank you so much for watching. Kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, silahkan koreksi aja di bawah. Atau kalau misalnya kalian ada informasi tambahan, boleh juga untuk di-share ke kita semua di kolom komentar, biar kita semua bisa saling sharing ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, menambah wawasan kalian, bisa menemani dan juga bisa menghibur waktu kalian dimanapun kalian berada. Kalau misalnya kalian suka video ini, make sure untuk like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram @rita.nurbaliza. I love you all and I'll see you in my next video. Bye guys.